Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bams. Wah, kali ini saya bersama dengan idola saya, guru saya juga. Ya, beliau adalah Bapak Yusri Pulubuhu. Oke. Kabar baik Pak Yusri? Aman Pak, alhamdulillah aman. Sehat gitu ya. Mantap. Begitu juga saya Pak, alhamdulillah sehat sehingga kita bisa ketemu di podcast ini ya. Luar biasa. Luar biasa. Yang paling penting itu adalah kita tetap sehat dan bugar, karena itu merupakan satu fondasi daripada cita-cita, pencapaian cita-cita kita, produktivitas kita. Kalau kita nggak sehat, baik secara fisik ataupun mental, tentu akan mengalami distorsi kita dalam pencapaian cita-cita kita atau produksi kita kan Pak. Setuju banget. Apa ini Pak Bambang yang kita akan bahas pada kesempatan yang luar biasa? Selamat pagi, selamat weekend, semua hari libur, dan pada kesempatan ini saya diajak oleh Pak Bambang untuk sitting together, chit chat mengenai apa saya belum tahu, tapi nanti kita akan dijelaskan oleh Pak Bambang, dan ini merupakan kesempatan yang berharga buat saya, di mana Pak Bambang, supaya bisa tahu juga, ini menurut saya nih, Pak Bambang adalah salah satu ikon di satu korporasinya, di perusahaan dia, yang merupakan satu perusahaan yang mengcover seluruh Indonesia, adalah perusahaan asing tentunya di seluruh dunia. Di perusahaan ini ada Pak Bambang sangat aktif di safety sebagai inisiator, fasilitator, sebagai moderator, bahkan jadi banyak konten gitu nih Pak Bambang. Jadi podcast, luar biasa nih. Yang mau podcast kita berdua ya sebenarnya. Siap. Gak apa-apa, itu bagus. Siap. Kita ngobrol santai nih Pak Bambang ya. Baik, silakan Pak Bambang. Apa nih yang mau dibawa? Thank you Pak Yusri. Memang saya masih aktif di salah satu perusahaan sekarang, ya kan. Tapi ini karena hobi aja, ya, karena hobi. Dan memang saya thank you Pak Yusri ya, sudah meluangkan waktu nih buat saya karena kita sudah janjian lama sekali nih ya, arrangementnya, karena kebetulan saya ada di Jakarta baru 2 hari nih, dan besok lusa sebentar lagi saya harus keluar kota lagi dengan waktu yang cukup lumayan ya, lebih dari setengah bulan untuk mengisi pekerjaan. Oke teman-teman, ya kita mulai aja. Yang pertama nih ya Pak Yusri, saya kan kenal Pak Yusri kan sebagai praktisi road safety ya Indonesia. Saya bilang se-Indonesia loh Pak, mungkin juga global ya gitu kan ya. Nah, global ya mungkin global. Karena ada standar saya, ada standar dari global kan ya. Nah itu dia, Bapak juga standar Australia juga pakai kan? Iya. Australia kan pakai ya, dan semua standar juga Bapak paham. Tapi gini Pak, sebelum ke situ, Bapak sebagai praktisi itu bisa nggak Bapak menceritakan sedikit tentang background, ya misalnya berapa lama Bapak eksistensi di road safety, atau Bapak sekarang memimpin apa gitu Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Salam road safety kepada semua pemirsa di podcastnya Pak Bambang Mardiono. Ya, saya kenal beliau sudah cukup lama, mungkin sekitar 15 atau mungkin 20 tahun kali ya, ketemu sama beliau. Gara-gara 2 tahun ini karena pandemi kami terbatas, tidak berhubungan secara fisik seperti hari ini. Baik, dengan pertanyaan Pak Bambang tadi, sebenarnya eksistensi saya sebagai praktisi road safety, kalau ngajar itu kan pekerjaan saya di road safety itu selain sebagai pengajar juga sebagai konsultan yang mendesain, mendevelop atau memberikan ide-ide tentang standar-standar road safety baik kepada perusahaan, individu ataupun kepada pemerintah. Kembali sebagai pengajar itu saya sudah sejak tahun 84. Jadi kurang lebih sekitar 37 tahun Pak. 84? Iya, 84. Saya sudah berdiri ngajar tentang aktivitas
bawa mobil yang benar, hingga sebatas untuk hobi, juga sebagai bagian daripada aktivitas orang-orang ketika menggunakan kendaraan sebagai transportasi mereka ya. Jadi sejak 84. Ya, pantesan saya sering lihat Bapak muncul di media televisi nih. Oh iya. Ya, gitu ya Pak. Siap. Nah, apa nih hubungannya dengan Jakarta Defensive Driving Consultant? Oke. Consulting. JDDC, Jakarta Defensive Driving Consulting adalah perseroan terbatas. Perusahaan ini kita bentuk sejak tahun 91. Ya. 91. Pada saat itu karena desakan daripada klien-klien korporasi kita yang saat itu menjelang tahun 90 meminta kami tidak lagi menggunakan secara pribadi. Dulu pribadi, dibayar pribadi gitu ya. Tapi mereka meminta dengan menggunakan legal entity, sebuah badan usaha. Ceritakan backgroundnya Pak Yusri sampai Pak Yusri itu kok cukup terkenal dan menurut saya Master of Road Safety di Indonesia. Backgroundnya Bapak apa sih, dari apa sih sampai sekarang, dari awal gitu? Oke, Pak Bambang, ini cukup menarik Pak Bambang kalau ngobrol ini. Pemirsa, sebenarnya ini tune back saya berada di road safety ini adalah dari kaitannya nggak lepas dari passion saya. Iya, berawal dari passion saya dan banyak hal mengalami satu kebodohan dalam passion saya itu. Jadi saya itu hobinya di otomotif, khususnya sepeda motor, dan itu saya lakukan sejak kecil, dari umur 15. Waktu itu 15 tahun, bahkan 16 tahun saya sudah balap. Dan itu eranya tahun 75-76 tuh Pak Bambang. Jadi bayangkan sudah berapa tahun ya, lupa saya berapa tahun itu. Dan saya mengalami kecelakaan pada saat itu, baik di jalan ataupun di sirkuit, tapi lebih banyak di jalan karena pada saat itu konsep saya mengeksplor diri saya itu lebih di jalan. Saya merasa sesuatu yang saya lakukan di jalan, khususnya dengan motor, itu merupakan sesuatu yang membuat saya bugar, saya dihargai. Padahal, sorry, itu kebodohan ya, kebodohan. Saya malu ceritanya, tapi Pak Babang bertanya gitu ya. Sedikit sebelum lanjut sedikit. Itu suka balap kan? Betul. Itu karena ada faktor dari keluarga, lingkungan, atau gimana? Sebelum lanjut. Oke. Saya kebetulan anak pertama. Kemudian saya kalau mempelajari, setelah saya mempelajari, saya kelompok orang yang suka dengan adrenalin. Jadi bukan hanya mencari jati diri. Kalau jati diri itu kan ada masa, begitu usianya begini dia akan turun ya. Nah, saya suka sampai saat sekarang dengan kepala 6 gitu, saya masih suka dengan adrenalin. Dan pada saat itu saya tidak mempunyai background tentang moral soul dari safety, sehingga setiap ada kesempatan saya ngebut. Dan otomatis karena ngebutnya tidak hanya dulu, balapan itu terbatas sekali, mungkin 1 tahun 2 kali ya, karena jarang ya promotornya, fasilitasnya juga, sehingga yang kita lakukan di jalan. Pada saat di jalan ini tentu saat sekarang saya udah tahu konsekuensinya. Dulu enggak, bahkan saya mengalami kecelakaan puluhan kali saya nggak ingat, tapi saya mengalami fatal sampai patah-patah itu sampai 10 kali patah, tubuh saya ini patah, dan saya mengalami geger otak sampai 3 kali. Dan saat itu antara 1 dan 2 fatal tersebut saya nggak kapok, begitu sembuh terus dalam fase belum recovery masih melakukan, karena tadi saya katakan saya tipikal thrill seeker, jadi suka mencari sensasi adrenalin, bukan sensasi orang, biar nggak dihargai. Tunggu Pak, 10 kali terus banyak patah-patah gitu ya, kan? 10 kali patah-patah ya, bukan kecelakaan. Tidak kapok atau enggak kapok. Nah, pertanyaannya apa ya? Dengan kondisi patah-patah itu
Masih balap lagi? Nggak, habis sembuh balap lagi? Ada yang patahnya misalnya tangan ya bisa digigit saya balap. Tapi kalau misalnya patahnya sampai multiple fracture, misalnya tangan terus lutut, kaki gitu, udah nggak bisa gitu. Yang paling Tapi berat, kalau tangan cedera paling berat, paling parah? Kepala. Yang gagal otak tadi ya? Kepala. Itu yang ketiga. Itu tahun berapa Pak kira-kira? Di bawah tahun 80. Di bawah tahun 80. Di bawah sudah tahun cukup 80. lama ya? Udah cukup lama. Dimana saat itu saya divonis tidak boleh naik motor lagi. Nah, sejak tahun 80 sampai tahun 2000 92 ya. Oh enggak. Tahun 2002 saya nggak naik motor. Nggak berani saya naik motor, takut kalau jatuh katanya nanti bisa lewat atau bisa gila gitu. Nah, karena saya fatal berbulan-bulan di rumah sakit, duduk goyang aja saya pingsan, blackout gitu ya. Nggak sekolah saya kan, udah saya nggak usah sebutin lah. Tapi intinya sedemikian rupa yang membuat saya nggak naik motor lagi. Nah, disitulah saya mulai melampiaskan adrenalin saya di mobil, karena di kursi ada kompartemen, ada bodi, ada bumper. Di situ saya belajar mobil sampai saya sekolah apa semuanya. Di situ akhirnya saya dikenal sama orang pada masa berapa puluh tahun yang saya tidak naik motor. Saya pembalap mobil, padahal saya sebenarnya sukanya di motor. Passion saya belain motor itu, apalagi kalau pekerjaan saya capek itu ya, dan high risk. Motor itu high risk, saya nggak tahu. Akhirnya pada saat tertentu saya sempat kuliah di Amerika, saya nggak boleh naik mobil, nggak dikasih mobil, nggak dikasih motor sama orang tua, ya kan, nggak ada duit kan. Saya kumpulin duit, saya kursus ini, kursus balap ini itu. Saya kursus ini, kursus balap ini itu. Hanya lampiaskan karena nggak ada fasilitas di sirkuit kan boleh kan, nah, gitu. Pulang-pulang itu yang membawa saya, karena di sini balik ke Indonesia saya nggak bisa balap, nggak ada duit kan, nggak ada fasilitas. Justru saya ketemu seorang legenda pembalap zaman dulu, almarhum Aswin Bahar. Kita buka sekolah balap. Buka sekolah balap. 84 pulang dari Amerika buka sekolah balap. Ini balap mobil. Motor kan belum saya. Takut nanti jatuh lagi, saya nggak ketemu Pak Bambang nih. Ini tahun 2002 2003 nih, bukan? Enggak. Masih 80. Sorry, yang 84 tadi, oke. Batas saya nggak boleh, saya naik motor tuh nanti 2002. 84. Buka sekolah balap, ASDC namanya. Aswin ikonnya. Aswin bilang, lu deh konsep semuanya saya, karena kebetulan saya sekolah, dia juga sekolah. Kita buka sekolah balap. Nah, itu 84. Nah, saat disitulah saya mulai berprofesi sebagai pengajar, tapi balap. Mulai jadi pengajar, tapi pengajar khusus untuk balap dulu. Begitu. Nah, saat itu setelah berlangsung 84-85, tiba-tiba ada perusahaan. Perusahaan itu namanya kalau nggak salah sekarang, dulu namanya Union Carbide Incorporated. Yang kasus Bhopal, ingat? Tahu ya, tragedi Bhopal. Itu meledak, ribuan orang mati. Kemudian mereka semua concern dengan safety, sampai out of plan di pabrik itu pestisida kan. Semua seluruh dunia, perusahaan Amerika kan. Nah, mereka datang ke sirkuit Ancol zaman dulu. Karena yang datang orang Indonesia, walaupun itu perusahaan asing, dia berpikir konsepnya juga salah. Pembalap ini ahli untuk mengajar safety driving, gitu. Padahal yang kita ajarin skill, kita ajarin balap dengan kecepatan tinggi. Dia bilang good, gitu. Good. Ya kita ajarin lari 80 konstan, tak. Lebih kepada evasif saat sekarang. Nanti kita bicara itu ya. Dia minta safety driving, komennya good. Kemudian itu jadi udah 85 kalau nggak salah, 84 ya. 84 saya udah ngajar tuh. Jadi kalau sekarang saya profesi mengajar itu jadi sudah 36 tahun. 36 tahun, mau 37 ya. Hampir 30 April nanti 38 tahun. Udah tua juga ya. Waktu itu saya kalau nggak salah umur 26 25
gitu ya, 25 Luar biasa, gitu. Nah, terus kemudian ada perusahaan-perusahaan kecil yang kita ajari safety driving, tapi sebenarnya melulu skill. Oh, oke. Ke corporate dia datang, kita belum ada penawaran, belum ada slide, masih pakai overhead gitu, praktek, lebih banyak praktek, belum tahu konsep mengajar. Karena orang Indonesia suka yang impress, atraktif gitu ya, kita ajarin gitu karena kita pembalap, tapi dipuji sama klien. Nah, mulai dari kita sadar itu sejak ada namanya perusahaan Inco. Inco itu sekarang Vale di Solo aku 86. Dia ngundang kami, ngundang saya ngajar sana. Dikasih tahu sama si bule bilang kami punya 2 instruktur yang sudah kami certified di Amerika dengan di Kanada, karena itu perusahaan Kanada, Inco. Asik nih Pak Bambang boleh tanya-tanya nanti. Mereka sudah sertifikasi dari sana, tapi kenapa mereka mengajarnya nggak pas, mereka nggak punya keberanian. Makanya itu alasannya kami meminta Anda datang. Yang kita ajarin evasif sebenarnya, ngerem, slip dan lain-lain, papuk. Yang namanya pesertanya orang Indonesia begini karena pembalap yang lakukan. Kita ngomong nggak ada yang menyangkut soft skill. Tapi itu sebenarnya tujuan perusahaan itu safety kan, tetap kan? Iya, safety. Cuman dikasihnya yang ground yang field. Istilahnya produk yang kita jual salah. Produk yang kita jual, padahal kalau tapi kita ujung-ujungnya partisipan begini karena konsep mereka nggak tahu juga. Kalau sekarang Pak Bambang pasti marah sama saya, lu ngajarin apa ini, mati semua orang ini. Yang kita ajarin skill. Yang pernah saya lihat kan dan saya alami kan seperti harsh braking, harusnya jangan sampai itu konsepnya kan nanti. Ini lucu Pak Bambang. Terus kita kan nggak tahu yang mau kita ajarin apa. Kita melulu skill, uang pembalap. Udah. Itu 586 tuh kalau nggak salah. Terus kemudian para trainer itu kita dikenalin yang jadi peserta kita. Begitu dia ikut kita, dia bilang, Pak, ini yang kita cari. Kami sebulan, 2 minggu di sana training di Amerika. Apa banyak ngomong. Rupanya defensifnya di situ. Banyak ngomong. Nih, jadi, Bapak lihat videonya. Sebenarnya mereka dapat hal baru, walaupun itu sebenarnya tidak kurang safety ya, saya bilang ya kurang. Tapi bayangkan kita ajarin begini, kalau dia praktek di luar gimana Pak Bang? Hancur tuh, bisa terbalik mobil. Padahal skill itu hanya bisa dicapai kalau kita intens kan. Padahal mereka slip aja belum tentu, 6 bulan pun belum tentu gitu. Karena kita itu haram kalau bisa slip itu kan. Itu yang ini. Terus kemudian si instruktur tadi yang sudah certified dari Amerika dan Kanada, Pak, ini kenapa cara Amerika itu nggak bener ya? Apa defensif? Saya baru tahu tuh defensif itu di situ 85. Apa? Kalau sekarang kita tukar kursi. Siap. Nggak apa-apa, tukar kursi. Siap. Sorry guys, tukar kursi dulu. Nah, biar saya agak sejajar. Saya Pak Ursid lebih tinggi dari saya. Wah, ini kursinya sebenarnya. Siap. Oke guys, kita lanjut lagi. Tapi gini Pak, sebelum lanjut ke cerita yang tadi, saya interupsi dulu. Sampai sekarang Pak Yusri itu menurut saya jadi narasumber khusus nih, menurut saya ini khusus dari beberapa khusus maksud ini Pak Yusri itu seperti sudah menjadi narasumber khusus road safety yang diwawancari oleh media, baik media elektronik, media layar kaca gitu ya. Nah itu karena kalau saya lihat di TV itu mostly Pak Yusri yang muncul. Itu. Nah, kenapa bisa begitu Pak? Iya. Apa? Jadi oke. Nanti siling itu saya punya referensi yang berbeda. Itu baru saya turn back itu kira-kira tahun 86 saya baru mengerti defensif. 86 itu ketika Freeport mengundang saya. 86 saya ujung-ujung sudah Tembagapura masih dikawal gitu. 86 tahun 86. Di situ saya mendapatkan referensi tentang defensive driving. Kemudian di situ juga bahwasannya mengenai
driving aktivitas ini adalah aktivitas high risk, harus mempelajari, harus memiliki referensi banyak hal, tidak hanya tentang aktivitas mengemudi kendaraan, tapi aspek hukum dan aspek psikologis. Nah, bekal tersebut yang memumpuk saya. Nah, pada tahun 96 saya mendapatkan referensi yang lebih kuat lagi. Saya bentuk perusahaan 91 khusus, terus 96 saya mendapat referensi di mana saya sempat bekerja di Amerika. Kerja di satu perusahaan minyak, dari sini dikirim sana, tinggal di sana, dan membawai safety, di mana spesifik saya salah satunya adalah driving untuk global. Berbasis di Amerika. Nah, di situ saya mempelajari tuntutan-tuntutan yang begitu banyak tentang safety. Organisasi saya masih jalan ya. Saya cuman employee, jadi karyawan di sana. Nah, begitu tahun 2002 saya resign, saya kembali lagi ke perusahaan saya yang sekarang itu. Saya sudah punya banyak ilmu dari hulu hilir tentang road safety, tentang hukumnya, tentang psikologisnya, tentang kendaraan, behavior, dan whatever. Saya juga pernah jadi narasumber, penulis di beberapa media cetak dulu tentang road safety tahun 91 gitu ya. Nah, akhirnya disitulah dikenal. Pada saat itu kan sedikit sekali orang, mungkin nggak ada orang tentang ngomong road safety. Sebelum undang-undang lalu lintas 1492 pun saya juga kan ikut di situ juga. Nah, itu yang dikenal oleh secara domestik nasional oleh para media ketika ada kecelakaan atau hal-hal yang menyangkut road safety, menyangkut hukum, menyangkut infrastruktur, apa saja, dengan referensi yang sudah saya miliki, sehingga